Halaman berapa satu? Nggak, Alvin. Halaman 65 Ustaz. Wa idza nadarta. Enam puluh lima. 65. Oh, ya. Kan ini paragraf sebelumnya. Wakada al-Jahmiyatu. Kayaknya sampai situ Ustaz. Qadar Ya, Jahmiyah itu. iya. Ya, ya. Kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Al-ikhwa al-fadil rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wawadi'u wawadi'uhu fi ghairi ahlihi ka muqallidil khanaziri al-lu'lu'a wal dhahaba wal jawhara wal dhahaba." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang menyampaikan ilmu fi ghairi ahlihi, kepada orang yang belum punya kelayakan untuk mendapatkannya. Kamu kalidil khonaziri, dia adalah seperti orang yang mengalungi babi. Al-jauhara wa lu'lu'ata wa dhahaba. Dikalungi permata, mutiara, dan emas. Artinya, dan babi itu pun tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bernilai dan berharga. Oleh karena itu, para sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, kita akan kembali lanjutkan mengkaji kitab Al-Ma'alim Wasatih wal I'tidal yang terkandung di dalamnya emas, permata, dan mutiara yang sangat penting dalam kehidupan kita dalam beragama. Karya Sya'bul Hasan Al-Ma'ribi hafizallahu ta'ala wa wafaqahu likulli khair. Kita sampai pada wakadha al-Jahmiyatu. Silahkan Mas Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizahullah taala. Wa qadar jahmiyatul ladzina ya'buduna adaman wal mujassimatu alladzina ya'buduna sanaman wal murji'atul ladzina ja'alu imana afsaqin nasi ka imanil malaikati war rusuli wa qadal qadariyatul ladzina nafaul qadara wal masyiata wa muqabiluhum alladzina ihtajju bil qadari 'alal ma'ayyibi wal dhunubi wal khawarijul ladzina kafarul mubasysyirina bil jannati wa man ajma'atil ummatu 'ala adalatihim wa diyanatihim. Nah, wakadha demikian juga Jahmiyah, yang mereka ini mu'attilah yang sempurna, mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di Al-Quran, kata mereka itu majas.
Sehingga hakikatnya mereka dinilai menyembah adaman, sesuatu yang tidak ada. Karena semua yang ada itu pasti punya sifat. Dan sifat minimal bagi sesuatu yang ada adalah ada. Itu sendiri. Sehingga sesuatu yang tidak punya sifat sama sekali, maka dia ada. Sesuatu yang tidak ada. Wal mujassimah dan orang yang menjasadkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mumatsilah ya. Alladzina ya'buduna sunaman, yang hakikatnya mereka menyembah patung. Karena mereka meyakini Allah punya tangan seperti tangan manusia, punya wajah seperti wajah manusia, dan seterusnya. Demikian juga Murji'ah, dan yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah Murji'ah ekstrim, Ghulat Murji'ah. Mereka jadikan iman orang yang paling fasik seperti imannya malaikat dan para rasul. Mereka katakan seperti imannya Jibril. Padahal dia adalah manusia yang paling fasik. Karena mereka nyatakan, mereka yakini bahwasanya amal itu bukan bagian dari iman. Wakana demikian juga Qadariyah, yaitu Nufatul Qadar, orang yang mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir wal masyiah dan adanya kehendak bagi manusia. Manusia dianggap seperti murni wayang yang digerakkan oleh dalang. Ya, tidak punya kehendak. Kebalikan dari Qadariyah adalah orang-orang yang berargumen dengan takdir untuk membenarkan al-ma'ayib, membenarkan perbuatan yang aib, yaitu maksiat dan dosa. Dan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan para sahabat yang mereka sudah dijanjikan diberi kabar gembira masuk surga. Dan orang yang umat sepakat bahasanya mereka adalah orang yang terpercaya dan bagus agamanya, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Nur Arifin. Assalamualaikum qala hafidhahullah ta'ala wa idza nadarta ila tanaqudatil yahudi wan nasara fa bahrun la sahina lahu fasuniyatu ankaru Allah azza wa jalla wa jami'al adyani walamma sulita alaihim hatlaru amara Hitler, astadi betul ya, hit Hitler ya. Naam Ustaz. Hitlaru amara astalina bi fathil ma'abidi wa tadarru'i ila Allah ta'ala fal qaumu mutanaqaduna ghai Mutanaqiduna. tanaqiduna ghairu sabitina ala kalamihim kama qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Nah, wasyuyu'iyah dan komunis, yang mereka ya, mengingkari adanya Allah dan mengingkari semua agama formal. Ini kalau mengingkari agama formal itu nanti ada yang agnostis dan ada yang ateis ya. Agnostis itu apa, Mas Rito? Anu saja. Eh lupa Ustaz. Kalau nggak salah percaya cuman ragu-ragu gitu saja. Eh, Coba Mas Arifin, agnostis itu apa? Sering nate, Ustaz. Hah? Sering Dereng nate. Sebentar. Pak Oka. Halo Pak Oka. Ustaz.
Iya. Agnostis itu pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan Terus, adalah hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui, Ustaz. ya. Dari Wikipedia. Aduh, kok dari Wikipedia? Dari kehidupan harusnya. Ini lagi marak di Indonesia, problem bangsa Indonesia. Banyak agnotis anak-anak muda sekarang. Ateis juga banyak. Pihak Lebih kenal. intelek, Ustaz. Lebih intelektual. Ya, agnotis itu percaya Tuhan, tapi tidak mau terikat dengan satu agama formal. Itu agnotis. Dia yung angkaru jamil adian. Semua agama formal tidak dia terima. Enam agama formal di Indonesia tidak ada yang diterima. Dia nggak mau Islam, nggak mau Katolik, nggak mau Kristen, nggak mau Hindu, nggak mau Buddha gitu. Tapi menurut dia ada Tuhan. Tuhan itu ada. Itu. Dan agnotis ini banyak terjadi karena kecewa dengan para orang-orang yang agamis di semua agama formal. Mereka muak dengan para pemuka agama. Jadi ya tokoh-tokoh agama-agama tadi itu semuanya nyebelin semua. Semuanya brengsek semua. Ngomongnya itu cuma ucapan indah di mimbar. Kelakuannya tidak seperti itu. Akhirnya mereka mengingkari semua agama formal. Meskipun berdasarkan nalurinya, fitrahnya, Tuhan itu ada Tuhan. Ya. Saya pernah ketemu orang agnotis, perempuan, dia dulu Hindu, terus karena ya dorongan calon suaminya Muslim, dia pindah agama jadi Muslim. Setelah sekian tahun menikah, akhirnya dia, dan itu kan bayangkan perjuangan. Keluarga besarnya Hindu semua, kemudian demi laki-laki asing yang tidak dikenal, dia rela melawan semua keluarganya. Bayangkan, melawan arus. Ya, gimana perjuangannya? Dia memperjuangkan laki-laki yang dia cintai. Dia berlawanan dengan semua ayah ibunya demi laki-laki itu. Setelah lama menikah, mungkin 5 tahunan atau berapa gitu. Ternyata lelaki yang dia perjuangkan itu selingkuh. Selingkuh, punya perempuan yang lain. Ya, bayangkan ya, dari aspek kemanusiaan. Hmm, dari sisi seorang manusia. Ya. Ini kira-kira kalau dari sisi manusia, ketika ternyata dia ketahui laki-laki yang dia perjuangkan, dia bela-bela, ternyata dia punya perempuan lain di belakangnya, gitu. Ini sakit hati atau sakit hati banget? Apa Pak Arifin?
Kecewa, Ustaz. Hanya kecewa biasa atau kecewa yang mendalam? Kecewa yang luar biasa. Kecewa yang luar biasa, kecewa yang mendalam. Itu coba perjuangannya kan, bayangkan dia dari keluarga semuanya Hindu. Setelah itu jatuh cinta, dia tanggalkan keyakinannya, dia lawan ayah ibunya gitu kan. Nggak tahu dia perang mulut kayak apa dengan keluarganya gitu. Bayangkan setelah itu dia selingkuh. Apa ternyata lelaki yang diperjuangkan itu selingkuh. Sakit hati kan? Ya, hanya mau tidak mau dia akhirnya kembali ke keluarganya. Dia minta cerai, dia cerai, bercerai. Setelah itu dia kembali kepada keluarganya. Dan beliau bilang ya secara lahiriah beliau balik Hindu, ikut ritual-ritual Hindu gitu. Tapi saya agnotis. Itu ritual-ritual Hindu yang dia ikuti ya cuma sekedar pura-pura aja. Itu artinya ya boleh jadi ya, dari sisi secara keyakinan dia itu udah dari sisi keyakinan mungkin juga sudah belajar Islam, dia nilai Islam dia bagus, tapi sangat mengecewakan kelakuan lelaki Muslim yang dia perjuangkan itu. Hanya dia memilih ya mungkin jalan tengah gitu. Jadilah beliau beliau menegaskan kalau agnotis. Ya Islam sudah tidak, Hindu juga mungkin nggak cocok, Muslimnya beli, nah, gitu. Muslim mengecewakannya, sudahlah saya agnotis saja. Itu. Dan itu banyak di Indonesia banyak sedang marak itu agnotis. Mereka ya rata-rata sebabnya karena kecewa dengan ini pemuka agama atau ya tadi seperti kasus tadi ya, tidak sesuai dengan harapan. Jadi itu bahaya bahaya perilaku perilaku terutama tokoh atau yang dinilai tokoh atau dinilai bisa mewakili nah, agama tertentu. Itu bisa menjadi sebab tidak langsung adanya orang-orang yang ingkar semua agama dalam bentuk agnotis atau dalam bentuk ateis. Wala masulita alaihim Hitler, namun tatkala tadi himnya kepada Yahudi, Yahudi ini ditindas oleh Hitler. Karena Hitler melakukan pembantaian, ya. Saat Hitler berkuasa, dia melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi. Dimasukkan ke dalam ruangan gas beracun, ya. Dia melakukan genosida, pembunuhan massal. Berapa juta yang mati di tangan Hitler, orang Yahudi? Berapa, Mas Gani? Sejarah Perang Dunia Kedua 6 ini. juta ya, Zat, ya? 6 Hah? juta atau berapa? 6 juta. Zat. Ya, coba dicek berapa juta. Atau 6.000 ya, antara itu. Oh, 6.000 enggak, berjuta-juta. Berapa satu nih? Berapa juta yang dibantai Yahudi yang dibantai Hitler? Kalau Lah, pernah baca sih cuma 6.000. Tapi kan ada yang sumber 6 juta gitu. Hmm. Di Google berapa, Mas Gani? Saya tak cari, Zat. Dari BBC itu
6 juta orang Yahudi, Ustaz. 6 juta ya. Ya, itu musibah besar Yahudi sebelumnya, sebelum zaman Nabi Muhammad itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu dia Yahudi diporak-porandakan oleh Nebukadnezar ya, penguasa Babilonia. Udah di era modern mereka dihabisi oleh Hitler. Nah, Hitler memerintahkan Stalin untuk membuka tempat-tempat ibadah, watadaro, dan merendah dan memohon kepada Allah. Allah di sini maksudnya tentu Tuhan. Nah, maka mereka padahal yang ateis yang mana? Stalin ya, Stalin dan ateis. Maka mereka itu kontradiktif, tidak kukuh atau kokoh dengan perkataan dan keyakinannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, mereka itu juhud, yaitu menentang secara lahiriah dalam perkataan dan perbuatan, padahal hatinya yakin. Nah, banyak orang yang ateis itu seperti ini. Dia ingkar secara lahiriah di lisannya, pada perbuatannya, padahal hatinya yakin ada Tuhan. Nah, Pak Uka, Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Kalau mu'allim, Hafizahullah Ta'ala. Walliza fal akidatu ahli sunnati qad ta'ti bi muharri la bil tanaqudi wal muhalli kama fi azabil qabri wa na'imihi wal ma'ibati maghibati. maghibati. Assalamualaikum. Fahiya asya'u taharu fi kayfiyatiha uqulu walidha umirna bil taslimi biha wa adamu wa Wa adamul adami wa ahsanallah wa adamil khawdi fi ma la nassa fihi wa laysat hazihil umur umuru umuru mu muha- muhallatun, yes. muhalatan Walaisat hazihil umuru muhallatan indal aklis as-sahihi sofi min syahwati wa minas subhati minas langsung masuk. minas syahwati wa subhati. Nah, oleh karena itu maka akidah ahli sunnah kot terkadang takti bil muhar. Takti ya mendatangkan ya, berarti mengandung ajaran ya, mengandung ajaran yang al-muhar, membingungkan akal. La, tapi tidak ada dalam akidah sunnah keyakinan yang tanakut, yang kontradiktif, wal muhal dan mustahil menurut akal. Kalau sampai mustahil menurut akal, tidak ada. Yang ada membuat akal bingung. Contohnya seperti akidah siksa kubur dan nikmat kubur. Nah, ini demikian juga al-maghribat, hal-hal yang gaib yang lain. Misalnya berbagai macam kejadian pada hari kiamat, penimbangan amal misalnya. Maka ini adalah hal-hal yang taharu fi kaifiyati hal ukulu. Akal tuh bingung tentang tata caranya. Gimana amal kok ditimbang? Kan amal kan abstrak. Sholat kan abstrak. Puasa kan abstrak. Gimana cara nimbangnya? Kita bingung di kaifiyah. Tapi apakah itu mustahil menurut akal? Akal ya, tidak memustahilkannya. Boleh saja Allah jadikan sesuatu hal yang abstrak menjadi konkret. Setelah itu ditimbang. Selesai. Walida oleh karena itu kita diperintahkan untuk pasrah, tunduk menerimanya.
dan tidak berbicara yang dalam hal-hal yang tidak ada teksnya. Dan hal-hal ini bukanlah mustahil menurut akal yang sehat. Akal yang jernih bebas dari asyahawat wasyubuhat. Dari keinginan kepada dosa dan kerusakan pemikiran dan pemahaman. Fitnatus syahawat itu merusak keinginan. Merusak al-iradah. Dan syubhat itu merusak, kalau dalam bahasa Ibnu Taimiyah, merusak tasawur, merusak pemahaman. Nah, ini Arifin. Ini Ustaz, Bismillah, wassalatu ala Rasulillah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, amma al-yahudu fayaz'umuna annahum sya'bullahil mukhtaru wa anna allaha khalaqa syu'uba al-akhra hamiran yamtatiha al-yahudu. Fa kaifa yansibuna ila ahkamil hakimina al-tahayyuza li sya'bi Di li Sya'bin sya'bin duna duna baqiyati syu'ubi aw li ba'di makhluqatihi duna baqiyati khalqihi la li annahum ahlut ta'ati wal istiqamati walakin limujarradil limujarradin nasabi wan nasara yaquluna bismil abi wal ibni wa ruhil qudusi ilahu wahidun. ilahun wahidun. Nah, Ustaz, ilahun wahidun. Fa kaifa yakunu salasatu wahidan? Nah, ya, kemudian di antara hal yang kontradiktif di luar akidah Islam adalah akidah Yahudi. Adapun Yahudi ini harusnya paragraf baru ya kalau dalam logika orang Indonesia. Orang Arab tuh kalau bikin paragraf itu agak aneh gitu. Eh, Ada dua ide jadikan satu paragraf gitu. Padahal kan kaedahnya semestinya dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide, minimal 3 kalimat pendek. Ini amal Yahudu, nah ini harusnya paragraf baru. Sedangkan Yahudi mereka beranggapan itu maksudnya mengatakan dan meyakini bahwasanya mereka adalah bangsa Allah yang terpilih, bangsa yang terpilih. Dan Allah itu menciptakan bangsa-bangsa yang lain sebagai keledai yang akan dijadikan kendaraan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, dalam ajaran Yahudi itu tidak boleh riba, tapi mereka maknai tidak boleh riba untuk diri sendiri. Tapi kalau eh, riba yang dikenakan kepada orang di luar Yahudi boleh, karena mereka itu keledai yang ditunggangi oleh Yahudi. Mereka jadi rentenir, kemudian korban ribanya itu non-Yahudi boleh. Maka bagaimanakah bisa-bisanya mereka nisbatkan kepada zat yang maha adil, tahayuz berpihak kepada satu bangsa tanpa bangsa yang lain, atas sebagian makhluk ciptaannya tanpa makhluk yang lain. Dan itu semata-mata karena nasab, bukan karena mereka orang yang taat dan istiqomah. Akan tapi semata-mata nasab. Maka di antara ciri khas Islam, parameter dan faktor atau kunci keselamatan itu amal.
Ya, kunci keselamatan itu amal. Amal masing-masing. Lain halnya dengan misalnya ya, Yahudi. Kunci keselamatan adalah ya, semata-mata jadi orang Yahudi. Itu sudah jadi kunci keselamatan. Sudah langsung dapat jaminan selamat. Atau Nasrani, asal jadi Nasrani sudah diselamatkan dan dibebaskan oleh Yesus. Maka kunci keselamatan bagi mereka itu Yesus. Ya, kalau Islam, kekhasan Islam, kunci keselamatan itu adalah amal. Kalau di sini ya ahlu ta'ah wal istiqomah. Nah ini kunci keselamatan dalam Islam. Bukan karena person tertentu. Bukan karena masuk ormas tertentu. Ini di antara ciri khas karakteristik Islam. Di Islam tidak ada, oh siapa yang masuk ormas A, nanti dijamin selamat di alam kubur, dijamin selamat di padang mahsyar, itu tidak ada. Karena masing-masing orang ya tergantung amalnya masing-masing. Sehingga, oh kalau orang itu ikut kelompok pengajian A, langsung otomatis dijamin selamat. Nah, itu tidak benar. Kembali kepada amal, parameter keselamatan di Islam itu amal. Gimana kelakuannya? Itu. Kemudian Nasrani. Nah ini harusnya paragraf baru. Ini paragraf baru ini kan beda pembahasan. Kalau tadi kan ahlu sunnah itu taktibil muhal. Nah, ini harusnya satu paragraf sendiri. Dan bahas Yahudi paragraf baru. Bahas Nasrani paragraf baru. Nasrani mengatakan dan meyakini, mereka katakan dengan nama Tuhan Bapa ya, dengan nama Tuhan Anak dan Roh Kudus, ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Nah ini tanakut dan muhal menurut akal sehat. Maka bagaimanakah mungkin tiga itu satu? Ya, Satroni. Bismillah, qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fasadu i'tiqadihim bil aqani mithalasati. Sebentar. Ayo. Wa Ya, sababu lanjut. zalika anna mazhaba fi nafsihi batilun bi sarihil aqli. Wa zalika annahum yaquluna bismil abi wal ibni wa ruhil qudusi ilahun wahidun wa yaquluna al ahadiyyu az-zatu as-sulasiyyu sifatu. Wa yaquluna innal muttahida bil masihi huwa ibnu wa yaquluna inna rabba huwa jauharun wahidun wa lahu salasatu aqanima wal uqnumu yufassirunahu taratan bisyakhsi wa taratan bisifati idil mazhabu fi nafsihi mutanakidun. Oh ya. Ya, kemudian kontradiksi yang ada pada akidah Nasrani. Kata Ibnu Taimiyah, kerusakan akidah Nasrani dengan tiga oknum. Oknum itu dari bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia, oknum, kemudian nanti jamaknya akonim. Ya, tiga oknum. Wasababu dzalika, dan sebabnya adalah karena anal madhabah, bahasanya madhab, yaitu madhab aqdi. Dalam hal ini, akidah Nasrani itu sendiri adalah akidah yang batil.
Bisorihil akli menurut akal sehat. Hal itu karena mereka Nasrani mengatakan dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Mereka mengatakan ahadiyatul datu, dat itu tunggal. Wa asulathiu sifatu. Namun sifatnya ada 3. Mereka mengatakan yang menyatu pada diri Al-Masih adalah anak. Mereka mengatakan bahasanya Tuhan itu adalah jauharun wahidun, satu eksistensi. Namun satu ini memiliki 3 oknum. Nah, apa sih oknum itu maksudnya? Digunakan istilah oknum itu yang dimaksud apa? Untuk oknum itu sendiri terkadang mereka tafsirkan dengan person. Berarti 3 person. Terkadang mereka maknai dengan sifat. Seperti tadi ya, athulathiu sifatu. Punya 3 sifat. Satu eksistensi, namun punya 3 sifat. Tapi ada juga yang menafsirkannya dengan sosok. Yaitu 3 sosok, 3 oknum, tapi dia itu satu. Idil madhabu karena madhab Nasrani, yaitu madhab akidah Nasrani, itu sendiri adalah mutanakidun kontradiktif. Siapa yang belum baca? Yang sudah on cam? Sudah baca semua? Gani sudah baca belum? Ustaz. Nah, ya Gani, ayo. Mas Gani. Ana belum Ustaz. Ya, ayo baca Gani. Ayo, ini bacanya. Wa yaquluna ayo, Oh ya, kununa ini Ustaz ya. iya, ayo. Wa yaquluna Oh ini Ustaz. Ketutup Ustaz. Hah? Wa yaquluna al-abbu huwa Ok, aqnumu ya, wal aknumul wujudu. aknumul wujudi. Aqnumul wujudi wal idnu aqnumul Aknum ya, kalimat aknum. Nah, aq, aqnumul kalimati wal ilmi. wal ilmu Wal ilmi itu jadi satu tuh. wal Kalimati ilmi wal ilmi. war ruh wal ilmi war ruhil kudusi aqnumul hayati fayakunul muradu annahu mawjudun hayyun mutakallimun wa minhum man yakulu ghairu dhalika Ghaira. faqad kana min tawaifihim al-mutaqaddimina minal man Man. ankara alaihim hadha wa jaratun wa jarrat Syarat fikri. bainahum mukhasimatun Mukhosomat. mukhasimatun mukha Mukhosomat. Mukhosomat. mukhasamat mukhasamatun wa munaza'atun wa dakhalat alaihim al muluki Al-muluku. alaihim al muluku wasoru yu'akibuna man amarahum bitauhidi. Nah, wa yaquluna mereka mengatakan Tuhan Bapa itu oknum wujud, oknum eksistensi. Tuhan Anak adalah oknum firman dan ilmu. Sedangkan Roh Kudus itu oknum kehidupan. Sehingga yang dimaksud dengan Trinitas, anau bahwasanya Tuhan itu punya 3 sifat mendasar. Ada, wujud, hidup, dan
berbicara. Ini ada yang menafsirkan Trinitas seperti ini. Peminum dan di antara sekte Nasrani ada juga yang mengatakan dan menafsirkan Trinitas dengan tafsiran yang lain. Maka kana min tawaifihim dan di antara kelompok atau sekte Nasrani yang terdahulu man angkara alim hada ada yang menolak Trinitas. Wajarat dan terjadi di antara mereka sekte-sekte Nasrani ini pertengkaran dan keributan. Akhirnya takhalat alim al-muluku para raja masuk pada mereka. Wasaru yu'akibuna masuk jadi mereka kemudian mengadopsi Trinitas. Akhirnya para raja ini memberikan hukuman kepada yang tidak pro sekte Nasrani yang tidak pro Trinitas. Man amarahum bitauhid yang memerintahkan untuk tauhid yaitu tidak pro Trinitas. Sekian kutipan catatan kaki ini dari buku Syekhul Islam yang judulnya Tahqiqul Qaul bi anna Isa kalimatullahi. Tahqiqul Qaul itu artinya kesimpulan yang mendalam tentang bahasanya Isa adalah firman Allah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cetakan Tab'ah Darul Sahabah. Ini. Kemudian balik ke Ustaz Nur Arifin. Nah, Ustaz. Walaqad ahsana man qala ja'alu salasata wahidan walau ihtadaw lam yaj'alul adadal katsira qalila. Qala Syekhul Islam rahimahullah walihada qala ta'ifatun minal ulama'i inna ammatan inna ammatal maqalatin nasi yumkinu tasawwuru wad'uha lam yatasawwaru ma qalu bal takallamu bijahlin wa jama'u fi kalamihim bainan naqdi bainan Naqid, naqidaini. naqidait. Nah, walaqad ahsana betapa bagusnya seorang penyair yang mengatakan mereka jadikan tiga itu satu, itu Trinitas. Seandainya mereka dapat petunjuk, mereka tidak akan menjadikan angka yang banyak yaitu tiga, qalilan jadi angka sedikit yaitu satu. Ini menarik ya. Jadi catatan kaki dua ini ternyata mandumah karya Al-Busiri Firat alan Nasara untuk menyanggah Nasrani, untuk membantah Nasrani. Nah, yang di populer di banyak referensi yang kita baca itu cenderung ya, mengutip Busiri untuk hal yang dianggap sesat ya. Itu Kasidah Al-Busiri yang dipermasalahkan judulnya apa? Saat Roni. Pernah dengar tapi lupa, Ustaz. Ya. Saat Nur Arifin. Belum tahu tadi. Pak Arifin. Saya ngerti, Ustaz. Mas Rito. Anu Ustaz, dapat buku ada bait-bait yang mengandung kesyirikan atau Iya. pembukaan berlebih. Nama mantumahnya apa? Qasidah Burdah Ustaz. Itu sebutannya. Nama aslinya apa? Ah, Nama Qasidah aslinya apa? Ramadan.
Enggak. Hah? Qasidah Muhammad. Namanya Dalail Khairat. Ya, nama aslinya Dalail Khairat. Terkenal dengan sebutan Qasidah Burdah karya Al-Busiri. Isinya pujian-pujian kepada Nabi. Namun, ya menurut sebagian pihak yang kontra gitu, ini ada bait-baitnya yang dinilai mengandung akidah yang menyimpang, berlebihan tentang Nabi. Ya, disebut dengan sebutan burdah ya, karena habis selesai bikin kasidah tersebut, Al-Busiri ngimpi ketemu dengan Nabi. Dan Nabi berterima kasih kepadanya dengan karyanya, kasidah burdah itu, kasidah atau Dalail al-Khairat. Akhirnya Nabi sebagai bentuk apresiasi, Nabi mengkalungkan satu kain pada Al-Busiri dan habis itu bangun dan kain itu ada di pundaknya. Kain itu satu kain panjang itu namanya burdah. Akhirnya terkenal dengan sebutan qasidah burdah. Nah, itu yang biasa muncul. Nah, ini kita jumpai di sini informasi tambahan bahwasanya Busiri itu juga punya karya yang bagus. Ya, menyanggah akidah Nasrani. Itu. Nah, tadi walidha oleh karena itu ada sejumlah ulama kata Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya mayoritas makalat itu akidahnya akidah-akidah Anas banyak orang itu mungkin bisa dibayangkan oleh akal kecuali akidah Nasrani itu kata mereka. Wadhalika hal tersebut karena orang yang membuat akidah Nasrani ini, mereka itu tidak memikirkan apa yang dia omongkan. Asal ngomong. Asal ngomong itu bahasa lainnya takalamu bijahlin. Berbicara dengan modal kebodohan. Dan mereka gabungkan dalam perkataan mereka, yaitu para penyusun, para pendeta yang nyusun konsep akidah Nasrani, mereka kumpulkan dalam perkataan mereka ini bainan naqidaini di antara dua hal yang kontradiktif. Kemudian tentang ba'dul ta'ifah minal ulama yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah coba diraba di catatan kaki 3 bahwasanya dia adalah Ar-Razi, Pak Oka. Yang catatan kaki ya, Sat. Iya, Halaman berapa? Halaman 7. Loh, yang 3 ya, Sat, tadi ya, Sat, ya? betul. Saya. Assalamualaikum. Qala mu'alif hafizahullah ta'ala. Qala qala Fahru Razi fi tafsirihi zila zilu taf Zaili, zai zaili tafsiri suratin nisa'i wa'lam anna mazhaba nas mazhaba nasara majhulun jiddan. Thumma qala la naro mazhaban fi dunya asyadun asyadda. asyadda Isim tafdil itu kan enggak mamnu min as-sarf. fi dunya asyadda
Rika, Rika kat katan, Rika kati saja. rika Rika katan, katan. Rika katan wa bu'dan minal akli min mazhabi nasoro. Wa qala fi tafsiri suratil ma'idati wala naro fi dunya maqala fi dunya makolatan, maqalatan asyaddan fasadan wa asyadda fasadan, asyadda azhur fasadan, wa azharon, yes. adhara, Washaro bi bacanya butelanan, butlan butlanan min maqalatin nasoro unzur tafsir tafsir, ar-Razi. ya, tafsir Razi namanya apa? Tahukah? Judulnya Um, apa? Sudah pernah saya bahas, sudah pernah kita bahas di sini, iya, iya, Ustaz. Lupa kan. tafsir Ar-Razi. Nama kitabnya apa? Namanya apa Pak Arifin? Ustaz. Al-Kabir. Ustaz. Ya, ada dua nama. At-Tafsir Al-Kabir. Nama yang kedua apa Mas Ridho? Basit ya, Al-Wajiz ya. Hmm? Mafati al-Ghaib itu ya, Ustaz. Ya, Mafatihul Ghaib. Tuh, di antara kalau mau baca buku tafsir yang kaya fawaid, itu baca Mafatihul Ghaib-nya Ar-Razi. Itu kaya fawaid, fawaid dalam tafsir untuk dalam memahami ayat. Kalau mau kita pernah bahas itu ya. Ya kaya fawaid itu Mafatihul Ghaib. Atau yaitu bisa tafsir Ibnu Asyur. Kalau mau tahu penegasan khilaf ahli tafsir dalam ayat ini ada berapa pendapat. Dalam kata ini ada berapa pendapat. Maka kitab apa yang dirujuk? Mas Ridho? Ustaz Nur Arifin? Diulangi satu. Ya kalau kita berkenan dengan kutub tafsir, kalau mau baca buku tafsir yang menegaskan khilaf ahli tafsir, itu buku apa yang dibaca? Bukan tafsir Tabari nggak masuk. Enggak. Kalau mau tafsir Ma'thur, nah gitu. Kalau mau tafsir Ma'thur, ya induknya Tobari. Kalau mau ringkasnya Ibnu Katsir dan Al-Baghawi. Mungkin yang paling detail atau bari pertengahan Ibnu Katsir, yang lebih ringkas Al-Baghawi. Itu kalau mau tafsir dengan riwayat. Tapi kalau buku tafsir yang punya kekhasan, dalam hal ini ada sekian pendapat, kata ini ada sekian pendapat. Berapa itu satu kali? Belum tahu, Ustaz. Yaitu tafsirnya Ibnul Jauzi, Zadul Masir. Keunggulannya itu. Kalau mau tahu ikhtilaf ahli tafsir dengan penegasan, ini sekian pendapat. Artinya bukan kesimpulan kita, ini ada berapa pendapat nih ya. Dari kutipan dari kutipan Ibnu Katsir misalnya. Ini ada berapa pendapat nih jadinya ya.
Nah, ini kalau kita baca Ibnu Katsir, kita nandai sendiri, coba ngitung. Tapi kalau mau instan, ya sudahlah. Biar ulama, biar orang lain yang ngitung. Kita tinggal instannya. Dalam hal ini ada sekian pendapat. Nah, itu kita baca Zadul Masir. Ya, misalnya, ya, yuk kita contohkan misalnya. Sudah pernah saya singgung. Saya membuka Samila. Bila kita coba buka di pencarian ya, Zadul Masir. Zadul Masir fi ilmi tafsir. Karya Ibnul Jauzi. Kemudian misalnya Fathia Baka Fatahir. Nah ini kelihatan ya. Fathia Baka Fatahir. Kelihatan Mas Rito? Halo Mas Rito. Kelihatan? Ada berapa pendapat Mas? Belum nyala mic, Ustaz. Ada Ya, 8 pendapat, Ustaz. ya fihi tamaniyatu aqwal. Ada 8 pendapat. Gitu, ini keunggulan Zatul Masih. Sini ada 8 pendapat. Latal basha ala maksiatin wala khudari. Jangan pakai eh, untuk maksiat, jangan pula untuk melanggar perjanjian. Dapat kedua, latakun thiyabuka min maksabin ghairi tahiri. Jangan sampai bajumu itu belinya pakai duit yang tidak bersih. Dapat yang ketiga, tahir nafsaka minad danbi. Bersihkan dirimu dari dosa. Dapat yang keempat, warabi wa amalaka fa aslih. Perbaiki amalmu. Pendapat yang kelima, al-khamis, ya, khuluqoka fahassin. Baguskan akhlak. Pendapat yang keenam, ini unik ini. Wathiyabaka faqassir. Cingkrangkan celanamu. Pakailah celana yang cingkrang. Wasyamir. Sing-singkan. Naikkan. Ini pendapat siapa? Siapa satu ini? Aus bin Kaisan.
Ya, Taus bin Kaisan. Dia siapa? Tabiin. Tabi'in. Ya, kemudian 7, qalbaka fattahir, bersihkan hatimu. Ya, 8, nah ini baru, yang ini baru najis hakiki. Cuci pakaianmu pakai air, bersihkanlah. Itu. Jadi, nah, enaknya gitu. Terus misalnya warujza fahjur. Ini kita lihat. Lil mufassirin fihi sittatu aqwal. Ada 6 pendapat. Itu. Apa itu arujza? Ya, atau ini mungkin bisa ini. Walatam num tastakthir. Jangan memberi, kalau biasanya terjemah tepat, jangan memberi untuk mengharapkan yang lebih banyak. Itu ada berapa pendapat Pak Oka? Empat. Ada 4. Pendapat pertama, jangan beri satu pemberian dengan tujuan untuk mencari pemberian yang lebih bagus. Karena orang yang diberikan mendapatkan anjuran untuk membalas hadiah dengan hadiah. Wah, itu kalau ngasih hadiah sama Pak Oka, buah sekilo, nanti biasanya nanti dia akan ngasih 5 kilo. Nah, wah, ngasih hadiah jelas sama Pak Oka. Nah, ini pendapat pertama. Ngasih, ngasih sekilo supaya dapat 5 kilo. Kemudian pendapat yang kedua, walatam non bi amalika tastakfirhu ala rabbika. Jangan merasa berjasa dengan amal. Jangan merasa sudah melakukan amal yang banyak di hadapan Tuhanmu. Jangan merasa sudah banyak amalnya. Sudah merasa berjasa kepada Tuhan, kepada Allah, pada agama ini. Kemudian, ya berarti ini larangan. Ini kalau pakai pendapat kedua ini semakna dengan surat Al-Hujurat. Ayat yang apa Mak? Satu ini? Yang menurut alaika Ya, an aslamu ya, yamununa fadlaka alaika min an aslamu. La tamunnu alayya islamakum. Mereka merasa berjasa kepadamu wahai sang Nabi karena mereka masuk Islam. La tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian. Nah, ini sama dengan makna itu. Pendapat yang ketiga, wala tada'uf anil khairi. Jangan lemah untuk berbuat baik. Antas taktira minhu, untuk banyak berbuat baik. Ayo semangat berbuat baik. Ayo semangat untuk sholat yang banyak. Witirnya jangan 1 rakaat, tapi witir 3 rakaat. Sedekahnya jangan hanya 2.000, ayo 5.000, ayo 10.000 gitu. Jangan lemah untuk berbuat baik. Kemudian yang keempat, jangan merasa ya, berjasa kepada publik, kepada masyarakat karena sudah jadi nabi untuk mendapatkan upah dari mereka. Gitu. Berarti kalau terjemah Kemenak tadi itu pakai pendapat yang keberapa, Mas Gani? Jadi yang pertama kayaknya Ustaz. Ya, kayak pendapat yang
Pertama, kalau terjemah kemenak, janganlah engkau memberi untuk berharap mendapatkan yang lebih banyak. Itu berarti Yang pakai banyak. pendapat yang pertama. Gitu, ini contoh keunggulan Zatul Masir. Kita sudah dapat instan, oh ada berapa pendapat dalam hal ini. Instan kita bisa dapat. Hmm. Itu demikian ngaji kita di kesempatan pagi hari ini. Oh, dari Ustaz Nur Arifin tadi ada pertanyaan. Beda ataukah sama dengan deisme? Kalau deisme gimana, Ustaz Nur Arifin? Karena kemarin yang udah posting perkara ini terus ada yang komen dari orang yang Ikhwan itu dia sering liti masalah itu ateisme. Jadi kalau Hmm. eh, itu agnostik itu lebih tawakuf Ustaz. Jadi dia nggak berani menyalahkan atau membenarkan selama belum ada sesuatu yang objektif gitu loh, yang real bisa diindra. Tapi kalau deisme itu dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia nggak mau masuk ke dalamnya karena nanti khawatir ada konsekuensi yang mengikat. Jadi intinya lebih tawakuf sih kalau agnostik itu. Oh, Kita kalau nanti ateis, kalau ateis itu memang dia nggak percaya. iya. Kalau yang percaya namun tidak mau agama formal deisme ya. Iya, Kalau agnotis itu tawakuf tentang Tuhan, gitu. iya, Ustaz. Ya, ya. Iya, Ustaz. Itu sepertinya makna apa ya ilmiah. Tapi kurang tahu nggak, beliau nggak nyampaikan sumbernya, belum belum Iya, tanya. iya, iya. Saya kemarin juga baru lewat itu pembahasan tentang deisme, tapi ya untuk ingatkan, deisme itu tadi percaya agak Tuhan, tapi tidak mau menerima terikat dengan agama formal tertentu. Itu. Tapi kalau di bahasa bahasa keseharian ya, itu lebih dipakai agnotis itu deismenya. Itu disebut agnotis itu. Tapi ya makna makna ilmiahnya harusnya kosakatanya deis. Gitu. Ya mirip-mirip kalau di bahasa Indonesia kan orang umumnya pakai istilah poligami. Padahal harusnya apa? Ustaz Arifin. Oh, Ustaz. Kalau Nggak tahu, Ustaz. laki-laki punya banyak istri harusnya apa bahasa Indonesia? Poligini. Poligini, bukan poligami. Oh iya. Itu kan salah kaprah. Poligami itu isinya dua kalau poligami. Poligini dan poliandri. Itu dua-duanya namanya poligami. Satu istri banyak suami, poliandri, itu bagian dari poligami. Satu suami banyak istri, poligini, itu bagian dari poligami. Di bahasa kesehariannya memang salah kaprah. Tapi itu yang jamak dipakai. Ya mungkin demikian. Kalau di bahasa keseharian tidak masuk formal agama tertentu, orang makanya agnotis. Tadi saya ketemu dengan orang yang dia bilang saya itu agnotis, saya itu nggak menerima agama apapun. Itu dia nyebutnya, dia ngomongnya agnotis, bukan saya deisme enggak. Meskipun kalau di wacana ilmiah akademik nggak pas itu kalau agnotis itu harusnya deisme. Jadi sejenis tadi kasus poligini atau poligami. Ya, ada yang lain? Sama Ustaz, Ustaz, kalau Ustaz. tadi Ustaz, tahu antum. Ya, siapa yang mau ngomong ini tadi? Oh, apaan?
Ya, Sat, terkait apa namanya? eh yang wanita tadi itu, kalau seandainya kita bertemu dengan yang semisal beliau, Mm-mm. cara kita apa namanya meyakinkan beliau untuk tidak agnostis, yang nasihat yang apa strategi yang ditempuh gimana, Sat? Strateginya. G, Strateginya artinya. kalau orang problemnya karena sakit hati itu kan sulit itu. Saat Hmm. Yunus, gimana orang sakit hati? Orang kecewa. Saya kepingin berbagi pengalaman saat dulu waktu tahun 2000 sebelum saya masuk Islam itu kan Ya. kasus Ambon. Mm-mm. Kasus Ambon merembet ke Lombok, itu toko Umi Abi saya kena jarah. Mm-mm. Dan itu hampir membuat anak nggak jadi masuk Islam. Mm-mm. Cuma Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Yang anak yakin ini kayaknya ini bukan ajarannya ini oknum gitu. Iya. Nah, maksudnya anak tadi sempat merenungkan apa bisa ya, maksudnya itu kan kesalahan oknum gitu. Entah itu pemuka agama atau orang yang ditokohkan atau yang diidolakan gitu. Dalam hal ini kan mantan suaminya dia gitu kan. Iya. Betul. Maksudnya kita ya anak kepikiran tuh menjelaskan ini loh Islam gitu. Ini agama Islam, yang itu oknum. Kita harus bedakan karena kalau kamu menghukumi semua sama, itu kan nggak adil gitu kan. Nggak semua orang kayak mantan suami panjenengan gitu lah maksudnya gitu. Mm-mm. Kan kalau maksudnya hadisnya Rasulullah itu kan faliyati lanas kama yuhibban yu'ta ilaik. Jadi kalau panjenengan di posisi sebaliknya pasti tidak ridho lah. Artinya di posisi saya misalnya yang diajak bicara, saya pasti nggak ridho dibilang nggak adil sama kayak apa suaminya gitu, mantan suaminya yang apa yang selingkuh dan seterusnya. Artinya itu kan oknum gitu, bukan. Sementara yang terpikir di benak anak itu Ustaz gitu. Nah, cuma mungkin ada ini yang lain gitu Ustaz. Ya, Arahan yang lain itu tadi. kalimat yang bagus. Tapi kalau di dunia nyata tidak semudah itu meyakinkan orang, gitu kan. Orang Hmm. sakit hati, dan misalnya contoh orang sakit hati dibuat kecewa sama laki-laki, kemudian akhirnya bikin konklusi semua laki-laki itu brengsek. Ya, mudah tidak memahamkan dia itu tuh oknum gitu loh. Kalau saya bukan laki-laki brengsek loh gitu. Gak, gak mudah itu. Ayah, Eh, dia nggak mudah. Dia misalnya kecewa sekali dengan ayahnya, misalnya. hmm, hmm, Dia jumpai ayahnya itu laki-laki brengsek. Habis itu dia pacaran, dapat laki-laki brengsek. Nah, sudah, kan lengkap itu. Masya Allah. Nah, oh, laki-laki yang paling sayang sama anaknya, seorang ayah saja brengsek gitu. Gimana yang lainnya? Hmm. Iya, iya, Itu Masya Allah. ya, kemudian kita sampaikan padanya, itu oknum laki-laki, Mbak, gitu. Itu oknum laki-laki, Bu. Tidak semudah itu. Gitu. Kalau kita jadi dia ya, Iya, iya. tidak semudah itu dipahamkan. Itu ada yang mudah, kalau sakit hatinya kecewanya dikit, gitu mudah gitu. Kalau Hmm, kecewanya, tapi kalau kecewanya dalam, tidak beda. hmm, Ya. Boleh jadi pertama ya, boleh jadi kita harus memandang dari sudut pandang dia supaya bisa bersikap dengan sikap yang tepat. Gimana kalau dia di posisi kita di posisi dia? hmm, Ya, boleh jadi itu pertama proses perjalanan spiritual. hmm. Jadi ya biarkan dia berproses dulu gitu. Dia mau Iya. mengungkapkan kecewanya gitu. Hmm, Ya di posisi ini kita hanya bisa doa hidayah saja, bisa doa aja. hmm, Ya hmm, mudah-mudahan dia cepat berproses gitu. hmm. Sakit hatinya cepat hmm, cepat sembuh, cepat sembuh. Nggak, Masya Allah. nggak bisa kemudian. Ya, itu dia berproses gitu ya, didoakan gitu. Mudah-mudahan itu. Iya, Masya Allah.
Mudah-mudahan Mungkin suatu saat dia bisa kembali. Dan hmm, kan tidak sedikit orang murtad itu karena kecewa. Kalau tadi ada kecewa karena kecewa ini ada yang kecewa kemudian agnotis, ada yang kecewa kemudian Kristen gitu. Contohnya kayak nggak salah misalnya artis apa itu yang nikah dapat mahasiswa Al Azhar, terus akhirnya apa ya KDRT atau apa dia mahasiswa Al Azharnya itu hafid Quran, iya, iya. ternyata Terus dapat KDRT padahal dia bayangkan hafid Quran itu wah masya Allah kayak malaikat gitu dah. Suami yang penyayang, yang ini, yang lembut itu. Tapi ternyata KDRT suka ditempeleng dan sebagainya. Akhirnya cerai. Setelah itu sekarang jadi Katolik ya. Siapa artis siapa? Nah, terus kan kali jaga itu enggak kan? Ya 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 betul anaknya Taki Pak. Malik. Malik. Ustaz. Itu orang Jabodetabek tuh apa tuh? Siapa hmm, Pak Oka? Taki Malik Ustaz. Hah? Yang Kori itu kan Ustaz. Taki Iya, Malik. kaki Malik Iya. Ya, anaknya seorang apa? Advokat ya, Katanya. Iya, Ustaz. Pengacara pengacara ya, dan Sunan kali jaga. Kalijaga. Kalijaga pakai Sunan nggak? Sunan. Mas Pak Sunan itu. hmm, Nah, itu kan orang kecewa ya. hmm, Kecewa sekali dengan tokoh agama gitu. Yang jadi suaminya ini mahasiswa jurusan agama, hafid Quran, hmm, yang hmm, yang apa ya? Dia dulu nggak pakai jilbab, terus akhirnya berjuang bisa kemudian belajar pakai jilbab, gini-gini gitu. Tapi ternyata suaminya modelnya orang yang memaksa harus begini, harus cepat begini, begitu. Ya, berubah penampilan kan dari artis kemudian untuk berubah begini dan begitu kan nggak mudah ya. Sudah terbiasa, sudah ini. Setelah itu ternyata dia, kalau nggak salah beritanya dia KDRT, suka nempeleng dan maka buyar semua impian tentang laki-laki soleh gitu, laki-laki ngerti agama gitu. Ya, jadi kan dia artis, kemudian ikut pengajian, mulai ikut pengajian, tertarik, gitu. Akhirnya kemudian ya, di pengajian kan, wah kalau laki-laki ngerti agama itu nanti jadi wah, malaikat dalam rumah tangga, gitu kan. Orangnya lembut, orangnya penyayang, orangnya penuh tanggung jawab, gitu kan. Pokoknya kayak Pak Oka lah misalnya gitu ya. Wah, Amin. Masya Allah. mimpinya kan udah begitu gitu. Loh kok ternyata ditempelin, ternyata orangnya sukanya memaksa istri. Kecewa berat akhirnya jadi Katolik, bahkan jadi Katolik yang taat gitu. Masya Allah. Ya, pertama mungkin itu perjalanan spiritual ya. Masya Kalau kemudian malah orangnya bolak-balik dinasehatin, itu malah tambah jengkel. Nasihat kata Ibnu Hazm itu kan an-nasihatu marotan. Nasihat itu cuma 2 kali. Habis itu ya sudahlah. Biarkan beliau berpikir. Ya, jangan kemudian, oh 2 kali kan untuk 1 orang. Oh, jadi kita kan 100 orang gitu. Jadinya 200 kali. Blenger gitu. Muntah itu. Ya kalau an-nasihatu marotani kata Ibnu Hazm ya. 1 orang ngasih nasihat, orang kedua ngasih nasihat sudah selesai. Sisanya adalah ya mungkin masa berproses. Gitu. Allah. Tidak bisa kemudian kita bombardir itu oknum. Siapa suaminya namanya? Ini kan publik ya, nggak apa-apa ya. Suaminya siapa namanya Pak Uka? Laki-lakinya? Taki Malik Ustaz. Oh, Lah, takib balik. Taki Malik ya suaminya. Kalau perempuannya, yang anaknya Pak Sunan, yang perempuan, yang jadi Siapa ya? Katolik. Sasa siapa gitu, selebgram gitu. Hmm. Mungkin saya gak masalah-masalah kayak gitu.
Jadi malu Ustaz. Oh, nggak apa-apa. Itu perlu loh. Itu penting untuk pengajian. Untuk pengajian. Kalau cuma baca kitab, ngajinya itu ini nggak seger. Ini kan pada melek gara-gara kita bahas artis itu. Coba kalau baca kitab ya, itu nggak melek itu. Ini Mas Gani itu langsung seger itu. Padahal tadi ngantuk-ngantuk gitu. Karena bahas Takim Malik, gitu ya. Langsung nyambung Sunan Kalijaga gitu kan. Itu penting kau kak gitu. Itu jangan dianggap tidak berguna. Itu sangat berguna itu. Bikin ngobrol bisa nyambung, bisa mungkin bisa jadi bumbu dalam pengajian gitu kalau untuk mubalik. Perlu tahu Ini itu. saya Salma Vina, Ustaz. Nah, sama Salma Vina Sunan. Nanya AI. nah itu kan Nanya AI malah keluar. kalau kemudian wah itu oknum, enggak, ya nggak semudah itu bisa perasaan dia menerima. Dia malah sebel kalau bolak-balik orang ngomong kayak gitu. Intinya orang sakit hati. Maka Pak Sunan itu kan bagus ya. Dia cuma berharap ya. Saya berharap untuk ya, entah kapan nanti tahu jalan pulang. Itu aja gitu. Dia tidak karena dia memaklumi kecewaan berat istrinya, apa anaknya, dan dia pun mendukung cerai kan waktu itu gugat cerainya. Setelah tahu kalau ternyata dipukuli, ditempelengin, gitu. Ya gitu. Itulah kata dunia. Jadi nggak bisa kita ukur dengan kita, oh itu oknum gitu. Ya kalau kecewanya ringan, itu bisa kecewanya ringan. Itu oknum bisa langsung menerima. Tapi kalau kecewa berat, seperti kasusnya siapa tadi? Vina. Salma Vina. Nah, Salma Vina. Kalau kecewanya berat, kemudian juga kasus yang orang yang saya pernah ketemu langsung, dia kecewa berat. Itu dikatakan itu oknum itu tidak mudah untuk menerimanya. Itu kan jelas-jelas oknum. Ah, itu kan kita, dia kan enggak. Wah ini, dia akan mengatakan kayak Salma Vina, ini orang yang ngerti Al-Quran, Qori, Hafidul Quran, yang katanya ahlullah itu kalau pakai kata bumbu itu. Ini aja kayak begini. Gimana orang Islam yang lain, gitu kan, yang levelnya di bawahnya, apa nggak lebih kacau itu? Wah, ini sekelas calon ulama, mahasiswa Kairo, mahasiswa Al-Azhar, itu aja begini. Itu nanti cetakan ulamanya ya modelnya kayak gini, gitu. Nah, kalau ulama-ulamanya model kayak gini, ya betapa brengseknya gitu agama yang dia peluk itu kan. Itu pikiran dia gitu. Nah, untuk kemudian menerima itu oknum itu perlu proses perang batin. Nah, ya kita bantu aja agar prosesnya bisa cepat dengan ya kita tampilkan akhlak yang baik kepada orang itu. Nah, kita tidak hidup di zaman salaf yang orang murtad itu dieksekusi. Kita hidup di negara demokrasi. Gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya kita tampilkan kebaikan. Misalnya dengan Pak Sunan itu baik sama si Salma itu kan boleh jadi Salma jadi berpikir. Nah, ya Muslim itu baik. Ada laki-laki Muslim yang baik kayak ayahku. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada satu titik di mana dia bisa merenung di situ. Gitu. Itu. Oh ya, Ustaz. Ini mumpung nyerempet ke pembahasan yang Tom sebutkan tadi, Anda pernah dapat maklumat bahwasanya iblis itu katanya ahli ibadah bahkan melebihi malaikat, Ustaz ya, sebelum durhakanya dia. Apa Iya, itu betul, Ustaz? Maklumat seperti itu. betul betul Artinya ada. mengalahkan malaikat gitu, Ustaz. Itu yang Anda agak Ya, tanda tanya sih, masa iya gitu. kencangnya gitu di Oh, di kisahnya. Itu oh dia betul itu, Ustaz ya, ya kisahnya. kesungguhannya gitu. Ya, kesungguhannya dalam ibadah.
Betul, bisa dicek di mungkin Bidayah wa Nihayah misalnya. Ya, demikian Jazakallah khair. kajian kita di kesempatan kali ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu manafa'ala ma ufidha. Ilmu itu yang membuahkan manfaat, membuahkan kebaikan, bukan banyaknya hafalan. Yes. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Ya, Ya. ya. Amin.